Dalam politik, tertipu bukanlah alasan. Itulah perkataan dari Leszek Kolakowski. Sehingga terdengar sesat pikir yang tersebar di seluruh masyarakat kita bahwa lebih baik kita menang curang daripada kalah terhormat. Sehingga seni tipu menipu dalam politik menjadi sesuatu yang lumrah. Politik kebajikan ala Aristoteles bahwa kita harus mencapai kebajikan bersama sekarang terganti oleh politik ala Lasswellian. Apa yang dimaksud politik Lasswellian adalah sebagaimana definisi yang dijelaskan oleh Harold Lasswell bahwa politik itu adalah persoalan mengenai siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Sehingga barter kepentingan itu menjadi sesuatu yang mutlak perlu dalam politik. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana seni tipu menipu itu bermetamorfosis dari menipu teman sendiri hingga menipu rakyat banyak. Kalau kata Abraham Lincoln, seorang mantan presiden Amerika, bahwa kita bisa saja menipu semua orang untuk sementara waktu. Dan kita juga bisa menipu selamanya untuk beberapa orang. Tapi kita tidak akan pernah bisa menipu semua orang untuk selamanya. Sehingga kita perlu mempelajari tentang bagaimana seorang penipu atau seorang tiran itu meraih kekuasaannya. Timothy Snyder menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran penting untuk mengidentifikasi bagaimana para pelaku tiran atau para penguasa yang oligark tersebut itu mendapatkan kekuasaannya, bahkan menjalankan kekuasaannya. Izinkan saya meringkasnya ke dalam 5 pelajaran sederhana. Yang pertama, penting bagi kita untuk berpikir kritis. Sebagaimana kata Pramudia Anantatur bahwa didiklah pemerintah dengan kritik dan didiklah masyarakat dengan organisasi. Kritisi seluruh kebijakan pemerintah dan bahkan tolak kebijakannya jika itu adalah kebijakan yang buruk. Dan tentu saja kita harus menerima jika kebijakan tersebut adalah kebijakan yang baik. Nah, untuk dapat terus bersikap kritis dan berkontribusi terhadap jalannya pemerintahan atau jalannya demokrasi, maka buatlah lembaga. Dalam hal ini, lembaga swadaya masyarakat atau civil society. Sebagaimana kata Pram tadi bahwa kita harus mendidik masyarakat dengan organisasi. Karena kekuatan masyarakat sipil menjadi begitu dibutuhkan, utamanya pada konteks-konteks negara yang non-demokratis atau negara yang satu partai, misalnya seperti di Cina. Sebagaimana kata Amartya Sen dalam bukunya Identitas dan Kekerasan, bahwa upaya membangun masyarakat sipil global itu adalah upaya untuk meminimalisir friksi atau kekerasan. Nah, pelajaran kedua yang dapat kita terapkan untuk mencegah terjadinya tiran di abad 21 adalah bagaimana kita membangun organisasi masyarakat sipil yang bukan organisasi paramiliter. Paramiliter adalah sebuah lembaga yang sengaja dibentuk oleh kekuasaan pemerintahan sebagaimana yang dibahas dengan apik oleh Ian Douglas Wilson dalam bukunya Politik Jatah Preman. Ian Douglas Wilson menjelaskan tentang bagaimana organisasi kekerasan tersebut dapat bermotifkan kedaerahan, misalnya contoh Front Betawi Rempung atau FBR, bisa pula bermotif kepemudaan, misalnya Pemuda Pancasila, atau bermotif keagamaan, seperti Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Bahkan, premanisme terlembagakan tersebut terkadang disenjatai oleh aparat-aparat tertentu atau dibackingi oleh aparat-aparat tertentu. Pelajaran ketiga yang dapat kita terapkan untuk mencegah lahirnya tiran baru di abad 21 adalah suarakan kebenaran di tengah masyarakat. Ali Saryati menjelaskan dengan begitu baik mengenai peran intelektual, sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Edward Said, bahwa tanggung jawab seorang intelektual itu untuk selalu menyuarakan kebenaran walaupun itu bertentangan dengan kehendak mayoritas, apalagi penguasa. Kita tetap harus menonjol dan menyuarakan kebenaran, termasuk keadilan, dengan cara-cara yang baik. Jangan karena kita menyuarakan kebenaran, kita dapat merasa benar sendiri dan menghalalkan segala cara. Karena niat-niat yang baik, jika dilakukan dengan cara atau metodologi yang tidak baik, itu sesuatu yang wishful thinking. Dengan terus percaya dan berdasar pada kebenaran tersebut, kita harus tetap mengupayakan penyelidikan terhadap segala hal yang terjadi pada masyarakat kita. Bahwa keyakinan akan kebenaran itu harus didahului dengan penyelidikan. Karena tiada kebenaran tanpa penyelidikan terlebih dahulu. Apalagi di zaman post-truth seperti sekarang ini. Di mana informasi
itu dapat berjalin berkelindan dengan hoax. Baik itu hoax yang disebabkan oleh kepentingan ekonomi ataupun kepentingan motivasi senang-senang belaka. Karena tidak semua hoax itu dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi politik. Nah, dalam berhubungan dengan masyarakat, kita juga harus melakukan penyelidikan dan komunikasi yang sifatnya dua arah. Jangan karena kita merasa adalah dalam tanda kutip kaum intelektual, kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Yang mesti kita lakukan adalah memberdayakan masyarakat tersebut itu sesuai dengan preferensi masyarakat yang ingin diberdayakan tersebut. Sehingga penting bagi kita untuk menerapkan politik tubuh. Politik tubuh adalah suatu upaya bergaul di tengah-tengah masyarakat sehingga kita itu tidak gamang terhadap living law yang hidup di masyarakat tersebut. Kalau seperti dalam bahasa Malcolm Gladwell, kita harus memperbanyak talking to the stranger, atau bagaimana kita berbicara dengan orang asing. Kecenderungan kaum intelektual atau mahasiswa atau aktivis adalah dia berjarak dengan masyarakatnya. Atau bahkan dia bisa saja ketika pulang ke kampungnya setelah merantau dan belajar, dia tidak diterima di kampungnya atau dia merasa bahwa kampungnya itu adalah sesuatu yang udik atau sesuatu yang ketinggalan zaman. Padahal sudah menjadi tanggung jawab intelektual untuk bersama-sama masyarakat tersebut memajukan masyarakat di mana ia lahir, tumbuh, dan berkembang. Pelajaran keempat yang bisa kita pelajari dari buku Timothy Snyder ini adalah belajarlah sejarah agar sejarah tersebut tidak berulang. Ketika kita tidak belajar sejarah, maka sejarah-sejarah kelam di masa lalu pasti akan berulang. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tiran-tiran mulai dari Fir'aun sampai tiran abad 20 seperti Hitler itu bisa naik ke tampuk kekuasaan karena pembiaran. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari sejarah untuk mencegah hal-hal buruk terjadi kembali dan mengembangkan hal-hal baik yang pernah terjadi. Karena misalnya kita menganggap, wah di Indonesia kan nggak ada tiran, Orde Baru sudah runtuh. Tetapi belajarlah pada sejawat-sejawat kita di negara lain, misalnya di Timur Tengah atau di kawasan yang terdekat kita, dalam hal ini di Myanmar ataupun di Thailand, bagaimana saudara-saudara kita itu mengalami persekusi oleh militer. Sehingga penting untuk kita mencegah hal yang serupa terjadi di negara kita. Sehingga penting juga bagi kita untuk mengidentifikasi bahasa-bahasa simbolik yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya kayak cawe-cawe atau bagaimana upaya penjagalan kandidat tertentu atau bagaimana upaya untuk mensegregasi masyarakat kita. Itu penting karena bahasa-bahasa simbolik seperti itu menjadi awal mula bagi naiknya seorang tiran ke tampuk kekuasaan. Karena dalam buku ini dijelaskan bahwa bisa saja seorang tiran itu naik dengan proses demokrasi yang baik, tetapi ketika dia menjalankan kekuasaannya atau ruling the class, dia kemudian berubah menjadi sosok Leviathan kalau bahasa Thomas Hobbes. Sebagai seorang patriot, kita harus bersiap terhadap penangkapan diri kita sendiri atau bahkan pengecaman dan pengancaman terhadap keluarga kita. Misalnya kalau teman-teman baca buku biografi para patriot, mulai dari Imam Khomeini, Imam Ali Khamenei, Soekarno, Che Guevara, Mahatma Gandhi, semua itu lahir dan tumbuh berkembang dengan pengecaman dan pengancaman. Bahkan tidak sedikit para patriot itu mati syahid, misalnya kayak Murtada Mutahari. Sehingga dengan belajar sejarah, kita dapat mengembangkan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Nah, pelajaran yang terakhir untuk mencegah tiran lahir di abad 21 ini adalah kita harus memajukan politik yang berkeadilan. Timothy Snyder dalam epilog buku ini menjelaskan tentang dua tipologi politik yang sekarang lagi bergemah di seantero global, yaitu politik keniscayaan di satu sisi dan politik keabadian di sisi yang lain. Politik keniscayaan adalah ketika kita percaya bahwa segalanya akan indah pada akhirnya, maka kita terjerembab pada politik keniscayaan. Politik keniscayaan ini akan membawa kita menuju romantisme masa lalu sembari mengutuk katastropisme masa depan. Atau kita menganggap bahwa yang baik-baik itu di masa lalu, masa depan ini kita akan menuju kehancuran. Politik keniscayaan ini pada akhirnya membawa kita pada republik demokratik yang naif seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada saat ini. Di sisi seberangnya, ada pula tipologi politik yang oleh Timothy Snyder sebut sebagai politik keabadian. Politik keabadian itu ketika kita merasa bahwa tanpa berbuat apa-apapun, kita akan mengalami kemajuan. Kenapa? Karena itulah yang disebut sebagai politik keabadian, yaitu membawa kita menuju utopia kemajuan masa depan sembari mengutuk
keterbelakangan masa lalu, bahwa masa depan itu akan selalu progresif, sehingga kebiadaban atau kejahilan itu terjadi di masa lalu, bahwa sesuatu yang kuno itu berarti jahil. Nah, politik keabadian ini juga salah kaprah karena akan membawa kita pada oligarki fasis kacau dan sinis seperti yang terjadi pada Rusia dan Cina saat ini. Nah, sebagai tambahan untuk buku tentang tirani Timothy Snyder ini, saya merekomendasikan pandangan dari politik keadilan Murtada Mutahari. Kenapa? Karena perubahan masyarakat itu tidak selamanya bergerak ke arah kemajuan yang beradab, dan tidak selamanya pula bahwa yang di belakang itu biadab. Bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat itu fluktuatif. Kadang bandul sejarah itu membawa kita kepada kemajuan, kadang bandul sejarah juga itu membawa kita kepada kemunduran. Karena pada dasarnya masyarakat itu berada di tangan kaum intelektualnya. Sehingga tepatlah kata Thomas Carlyle bahwa sejarah itu adalah biografi orang-orang besar. Jika ingin melihat suatu sejarah, lihatlah apa yang dilakukan orang-orang besar tersebut, atau the great man atau the great individual tersebut. Jika kita gagal menemukan masyarakat atau lingkungan masyarakat yang baik atau yang berkeadilan, maka kita harus menciptakan masyarakat tersebut. Selamat menciptakan masyarakat yang anti tiran. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.